Selanjutnya yaitu ketika ada bargain purchase. Nah, contoh soalnya yaitu pada 1 Januari, ini soalnya masih sama persis, 1 Januari PT Poni memiliki 30% saham PT Sony, tapi kontribusinya 1,5. Tadi kan kontribusinya tuh berapa ya? Cash-nya itu 2 ya, 2 miliar, sekarang 1,5. Informasi lainnya tetap sama. Nah, kita cari dulu untuk menghitung excess value, yaitu yang pertama adalah biaya perolehan. 1,5 miliar ditambah 200 kalikan dengan 15.000 sehingga 4,5. Kemudian book value aset netonya tetap sama-sama seperti yang tadi karena nggak ada perubahan informasi yaitu 3,6. Sehingga ada selisih atau excess value-nya itu 900 juta. Gitu ya, excess value-nya 900 juta. Ini alokasinya masih sama seperti yang tadi perhitungannya. Cuman bedanya itu di sini. Ini bedanya di sini. Karena apa? Karena tadi excess value-nya itu cuma 900. Terus kemudian karena cuma 900 maka antara selisihnya ini gitu ya, yang dialokasikan itu 1,2 tapi excess value-nya cuma 900 maka dia dapat untung 300. Gain on bargain purchase. Gitu. Nah, gain on bargain purchase ini juga kita bisa hitung dari 4,5 dikurangi dengan aset netonya tadi kan untuk yang fair value. Aset neto fair value itu kan 16 juta. 16 juta dikalikan dengan 30% itu dapat 4,8. 4,8 miliar. Makanya kita dapat untung 300 juta. 300 juta untuk gain on bargain purchase-nya 300 juta. Gitu. Nah, kemudian kita jurnal, ini alokasinya masih sama ya, perhitungannya sama seperti yang tadi. Dan ini informasinya juga masih sama semua. Jadi kita langsung jurnal yaitu equity investment in Sony sebesar 4,8. Sebesar 4,8 ini dari mana? Dari 300 juta yang include gain on bargain purchase. Nah, ini yang sedikit beda dari mungkin modul AKL dari Bu Iin itu berbeda penjurnalan ini. Kemudian kreditnya cash 1,5 sebesar kontribusi cash, kemudian share capital ordinary-nya tetap sama kayak yang tadi 2 dan share premiumnya 1. Kemudian gain on bargain purchase-nya 300. Nah, kalau kita pertemuan 1 kemarin, gain on bargain purchase itu kan di jurnal ketika ada pengalihan aset itu tadi kan. Nah, karena nggak ada, itu bisa disatuin di sini. Jurnalnya itu jadi equity investment. Kalau mau dipisah, jurnalnya itu menjadi equity investment pada gain. Aku tulis gini aja ya. Pada gain sebesar 300. Nah, di modulnya Bu Iin, jurnal ini tuh dia masuk ke jurnal akhir tahun. Dia masuk di 31 Desember. Tapi kalau di jurnalnya Pak Lutfi ini, di PPT-nya Pak Lutfi, dia masuk ke 1 Januari. Karena di buku BIMS juga, buku BIMS yang AKL itu, dia masuknya ke pertama kali ini. Pertama penjurnalan awal gitu ya. Tapi kalau Bu Iin, dia di akhir. Sama-sama boleh, sama-sama benar gitu ya. Tapi mungkin kalau di BIMS itu kan mungkin pertimbangannya atau mungkin salah satu pertimbangannya adalah karena gain on bargain purchase-nya ini muncul ketika dia beli gitu ya, muncul ketika dia beli, makanya dia langsung mengakui di awal gitu dijadiin satu di sini. Kalau kita jurnal biasa kemarin, jurnal pertemuan 1 itu kan di sini masih 4,5 ya, nggak ada gain on bargain gitu. Selanjutnya adalah menjurnal pengeluaran-pengeluaran tadi, investment expense pada cash dan juga share premium ordinary pada cash. Informasi alokasi di amortisasinya masih sama. Oke, kita langsung masuk ke yang ini. Nah, diasumsikan pada 1 Juli membagikan dividen 1 miliar, ini masih sama yang tadi, dan labanya 3 miliar. Nah, yang pertama adalah jurnal penerimaan dividen, yaitu sama cash dan equity investment 300 juta, dan jurnal pengakuan laba equity pada income from Sony 900. Selanjutnya jurnal amortisasi. Jurnal amortisasinya ini sebenarnya masih sama persis kayak yang tadi, karena alokasinya ini masih sama. Jadi nggak ada yang berbeda, yaitu equity from Sony 100% kali 300 juta,
kreditnya equity investment in Sony. Kemudian untuk other current asset, equity pada income from Sony 60. Kemudian other amortisasi equipment itu equity income from Sony pada equity investment sebesar 4,5 dan amortisasi notes payable income from Sony dan kreditnya equity investment in Sony 12 juta. Masih sama persis kayak yang tadi. Yang berbeda cuma di jurnal awal tadi adanya gain on bargain purchase. Nah, ini kan dari dua contoh soal yang tadi itu adalah kasusnya ketika dia si investee mengumumkan net income. Bagaimana kalau net loss? Kalau net loss maka dia akan menjurnal yang berbeda gitu. Dia akan melakukan penjurnalan menggunakan akun di sininya. Kalau loss itu kan dia di debit ya, di debit loss from Sony. Ini loss from Sony, L ya loss gitu, kemudian kreditnya equity investment. Equity investment ini ketika loss gitu ya, ketika loss from Sony atau equity investment gitu. Ya nantinya ketika loss maka di sininya akun-akun di sininya juga bisa diganti pakai loss from Sony, loss from Sony, loss from Sony dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pakai income from Sony juga sama saja karena kalau akun income from Sony ini di debit dia artinya juga loss. Ketika ini di debit dia juga loss gitu. Cuman mungkin biar beda maka digunakan akun loss gitu. Sama, tinggal dibalik-balik aja. Aduh. Nah, selanjutnya itu ketika jurnal-jurnal ini tadi disatukan, maka jurnalnya jadi investment in Sony pada income from Sony 603 juta. Kemudian untuk nilai equity investment di akhir periode itu adalah dari biaya perolehan awal 4,5, bargain purchase 1,3, penerimaan dividen yang ini tadi 300 juta, kemudian ada pengalokasian net income 900 juta, yang ini 900 juta, dividennya mengurangi, kemudian ada amortisasi. Amortisasinya ini minus 297. Minus 297 itu dari 300, minus 300 ditambah 60, terus kemudian minus 45, minus lagi 12. Jadi minus 297. Sehingga saldo akhir investment in Sony 513 atau 5 miliar 103 juta. Berbeda sama ketika ada goodwill tadi, saldonya adalah berapa tadi ya? Saldonya adalah 503 ini. 503. Sedangkan waktu dia ada bargain purchase itu 5 miliar 103. Nah, yang masuk di perhitungan neraca ini biaya perolehan awalnya itu dia 4,5. Jadi gini. Ini itu dia 4,5 itu biaya perolehan awal gitu ya, biaya perolehan awal. Tapi kemudian ketika ada gain on bargain purchase, maka jurnalnya disatuin di awal di sini dia akan menambah equity investment gitu. Jadi 4,8 angka 4 sebentar aku hapus. Oke, gini. Nah, angka 4,8 ini terdiri dari book value yang 3,6. Kemudian terdiri lagi dari excess value. Excess value itu kan selisih antara book value dan fair value. Mana ya? Aku tulis di sini ya. Aku tulis fair value. Fair value 900. Nah, 900. Kemudian ada selisihnya lagi yaitu 300 ini sebagai bargain purchase-nya ini, sebagai yang ini. Nah, yang ini. 900-nya ini sebagai excess value. Ini atau bisa sebagai yang ini, selisih fair value dan book value yang ini. Gitu. Jadi ketika penyusunan neraca, dia akan dipisah yang pure biaya perolehan itu cuma 4,5. Kemudian ada bargain purchase 300 dan penerimaan dividen 300, pengalokasiannya 900 dan amortisasinya 297. Sehingga saldo akhir investment in Sony adalah 5 miliar 103 juta. Itu saldo akhir investment in Sony. Gitu.